Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Nurul Sabdillah. Saya dari kelas CB5A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya di MK Manajemen Proyek Sistem Informasi. Nah, proyek saya ini dinamakan Proyek Sistem Informasi Pengelolaan Data Alumni SMK Muhammadiyah Satu Turi. Latar belakang. Latar belakang saya membuat proyek ini adalah meneliti proyek ini, lebih tepatnya adalah teknologi informasi adalah pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang dapat memberikan informasi secara akurat. Latar belakang pembuatan sistem informasi ini untuk data alumni di SMK Muhammadiyah Satu Turi adalah membantu sekolah dalam untuk mengetahui jumlah alumni dan memfasilitasi pencarian informasi tentang alumni yang telah lulus. Pencarian data alumni ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam meningkatkan produktivitas sekolah dan berguna sebagai sarana promosi. Nah, perancangan sistem ini sendiri menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Nah, timeline proyek ini adalah waktu pelaksanaannya dimulai dari 8 November 2019 sampai 10 Februari 2020. Jadwal proyek ini 72 hari, metode waterfall, dan total anggaran berjumlah 42 juta. Tujuan dari proyek ini dapat memudahkan sekolah dalam mengetahui jumlah alumni dan memfasilitasi pencarian informasi tentang alumni yang telah lulus. Pencarian data alumni dapat bermanfaat bagi sekolah dalam meningkatkan produktivitas sekolah dan berguna sebagai sarana promosi. Sasaran dari proyek ini, sasaran yang ingin dicapai pada proyek SI Data Pengelolaan Alumni SMK Muhammadiyah Satu Turi ini, agar dapat memudahkan bagian TU dan sekolah dalam mengetahui informasi serta jumlah alumni yang telah lulus dari SMK Muhammadiyah Satu Turi. Dan tujuannya, pembuatan sistem informasi ini berbasis website agar mempermudah bagian TU, sekolah, dan para alumni dalam memperoleh informasi. Dan ini adalah cost analysis dari proyek ini. Rincian biayanya, biaya pengembangan hardware dan software tahun ke 0 yaitu 125.000, softwarenya 70.000, brandware 27.000, dan biaya operasi langsung ke tahun ke-1 yaitu biaya pemeliharaannya 50.000, tahun kedua 70.000, dan tahun ketiga 90.000. Dan total biayanya pada tahun ke-0 yaitu 222.000, tahun ke-1 50.000, tahun kedua 70.000, dan tahun ketiga 90.000. Rincian manfaatnya, 1. Manfaat wujud, pengurangan biaya operasionalnya, tahun ke-1 yaitu 400, tahun kedua 600, dan tahun ketiga 800. Peningkatan penjualan tahun ke-1 maksud saya 70.000, tahun kedua 120.000, tahun ketiga 170.000. Peningkatan efisiensi pengurangan biaya persediaan 400, 700, 1000, serta tahun ke-1-nya 200, 600, dan 1100. Jadi total wujudnya tahun ke-1 71.000, tahun kedua 121.900, dan tahun ketiga 172.900. 2. Manfaat wujud, meningkatkan nama baik pada pelanggan. Tahun ke-1 1.500, tahun kedua 2.500, tahun ketiga 3.500. Peningkatan moral karyawan pada tahun ke-1 yaitu 1.500, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 2.500. Peningkatan kepuasan kerja karyawan tahun ke-1 yaitu 500, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 2.500. Peningkatan pelayanan pada pelanggan yaitu 2.000 pada tahun ke-1, tahun keduanya 3.000, dan tahun ketiga 4.000. Dan yang terakhir dari manfaat wujud ini adalah peningkatan pengambilan keputusan. Tahun ke-1 yaitu 1.000, tahun kedua 2.000, dan tahun ketiga 3.000. Jadi total wujudnya yaitu pada tahun ke-1 6.500, tahun kedua 11.000, dan tahun ketiga 15.500. Total manfaatnya yaitu tahun ke-1 77.500, tahun kedua 132.900, dan tahun ketiga 188.400. Prosit atau selisih dari total manfaat dan total biaya di tahun ke-1 yaitu 27.500, tahun kedua 62.900, dan tahun ketiga 98.400. Ya, ini proses penjadwalan aktivitas dari proyek ini. Melakukan wawancara dan pengumpulan data memakan waktu 5 hari. Mengidentifikasi sistem yang dibutuhkan
3 hari. Membuat dokumen hasil investigasi memakan waktu 3 hari. Kemudian analisis sistemnya, mengumpulkan data terkait untuk analisis kebutuhan sistem informasi, yaitu memakan waktu 4 hari. Menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional memakan waktu 3 hari. Membuat dokumen hasil analisis sistem 2 hari. Selanjutnya perancangan sistem. Yang pertama yaitu mengumpulkan data terkait perancangan sistem memakan waktu 3 hari. Merancang diagram dekomposisi 2 hari. Membuat DFD dan ERD 5 hari. Merancang database 5 hari. Merancang interface 5 hari dan membuat dokumen hasil perancangan sistem 2 hari. Tahapan coding yaitu melakukan coding user interface memakan waktu 5 hari, coding database 5 hari, dan coding pembuatan web 10 hari. Dan yang terakhir adalah implementasi, melakukan instalasi operation system 3 hari, instalasi aplikasi sistem informasi 3 hari, melakukan implementasi jaringan 1 hari, dan testing dari sisi klien dan server 3 hari. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Putri selaku dosen pembimbing di MK ini. Dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.